Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Restu Saputra dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini kita akan membuat suatu alat. Nah, alat ini bernama penghitung produksi logam dengan menggunakan sensor proximity induktif. Nah, terkait sensor proximity induktif ini telah dijelaskan pada proyek sebelumnya ya. Jadi hari ini kita akan fokus bagaimana membuat alat penghitung produksi logam ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak selanjutnya. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan untuk merangkai alat penghitung produksi logam diantaranya ada yang pertama ini ada dinamo yang ditempeli logam yang akan berputar nanti. Nah, untuk pendetek untuk bahan logamnya. Kemudian ada sensor proximity induktif jenis NPN-NO dengan pemakaian 5 volt sampai 30 volt. NPN-NO akan menghasilkan logika 0 jika mendeteksi logam nantinya. Kemudian ada kayu tatakan yang kita pakai untuk menaruh rangkaian kita. Selanjutnya ada IC 7486 atau gerbang XOR, di mana IC ini yang akan memberikan masukan yang berubah-ubah nanti tergantung dari si sensor proximity induktif ini. Selanjutnya kita punya IC 74192. IC 74192 ini yang merupakan counter up down yang bisa digunakan ini ya. Selanjutnya sebagai decoder kita memakai IC 74247, lebih sempurna dari 7447 karena bisa menyalakan segmen D pada angka 9 ya. Nah, selanjutnya peraga 7 segmen. Ini peraga common anoda ya, peraga common anoda ya. Ini. Selanjutnya ada buzzer untuk indikator apabila rangkaiannya mendeteksi logam. Penggunaan ini hampir sama seperti di proyek 1 kemarin. Selanjutnya ada project board mini ini yang tempat menaruh IC nanti. Ada jepit buaya. Kemudian ada jumper. Jepit buaya dan jumper ini ya akan kita gunakan sebagai penghubung rangkaian. Dan sebagai masukannya kita menggunakan masukan DC, bisa dengan adaptor ataupun power bank. Ini keduanya sama-sama 5 volt, hanya bisa 5 volt ya teman-teman. Selanjutnya mari kita merangkai seperti gambar berikut. Nah, selanjutnya adalah sesi yang paling ditunggu-tunggu, yakni mencoba rangkaian. Nah, rangkaian bisa menggunakan masukan berupa power bank atau adaptor. Nah, atau yang lain-lain juga bisa, yang penting DC ya. Nah, mari kita langsung coba saja. Nah, saat ada logam yang terdeteksi akan berbunyi belnya. Sekarang kita mari menghitung secara perlahan. Akan saya jelaskan nanti mengapa angkanya tidak berurutan. Nah, sekarang kita putar rodanya. Nah, dengan menggunakan putaran, angka yang dihasilkan sebenarnya tidak lebih jelas ya teman-teman ya. Dan membutuhkan memang rangkaian yang lebih kompleks agar angka-angka yang dihasilkan bisa semakin baik. Dan juga kita dapat mengatur putarannya sebenarnya supaya lebih pelan dengan menggunakan
potensio, mengatur hambatannya. Nah, kenapa sih angka yang dihasilkan pada peraga 7 segmen ini tidak bisa berurutan? Alasan utamanya karena sensor proximity induktif ini biasanya bekerja baik pada masukan 10 volt. Namun, yang saya miliki sekarang hanya masukan 5 volt saja. Jadi, masukan logika yang dihasilkan dari proximity induktif ini tidak stabil ya teman-teman. Akibatnya angkanya tidak bisa berurutan. Seperti itu. Nah, setelah melihat hasil dari rangkaian yang kita buat tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut mengapa prototipe yang tadi itu saya namakan sebagai alat penghitung produksi logam. Nah, teman-teman tadi melihat bahwa pada dinamo itu saya berikan logam-logam. Nah, saya ibaratkan itu apabila dalam industri yang berskala besar, industri logam, setiap logam yang terdeteksi maksudnya adalah logam yang masuk dari hasil produksi kemudian keluar. Ya, begitupun seterusnya. Nah, makanya setiap logam yang terdeteksi akan menambah hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Namun alat yang kita buat tadi ternyata memiliki kendala yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, oleh karenanya itu tadi itu adalah prototipe yang cukup bagus apabila dikembangkan dengan lebih kompleks dan memperhatikan unsur-unsur lainnya. Saya kira seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman di rumah dapat membuat dengan yang lebih baik. Saya yakin itu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Laila selaku dosen pengampu mata kuliah sistem digital yang semoga semuanya pada keadaan ini sehat selalu. Sampai jumpa teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.